Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Pamungkas dengan NIM 451900022 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cindy Indriani, nomor induk mahasiswa 451900007, kelas 453A. Saya mahasiswa Arts University, jurusan Ilmu Komunikasi. Nama saya Nurul Ainan Hanifatul Islam dengan NIM 451900008, kelas 453A, jurusan Ilmu Komunikasi, Arts University. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok deskriptif dan komunikasi kelompok preskriptif. Komunikasi kelompok deskriptif menunjukkan 3 kategori kelompok besar, yaitu kelompok tugas, kelompok pertemuan, dan kelompok penyadar. Kelompok tugas. AUB bisa meneliti tindak komunikasi kelompok tugas dan melewati 4 tahap. 1. Orientasi, yang kedua konflik, dan yang ketiga pemunculan, dan yang keempat peneguhan. Tahap pertama, setiap anggota saling mengenal. Tahap kedua, konflik. Terjadi perbedaan di antara anggota dan terjadi kontroversi di antara anggota kelompok. Tahap 3, pemunculan emergensi. Di sini anggota yang menantang usulan tertentu menjadi bersikap tidak jelas. Tahap keempat, peneguhan. Para anggota memperteguh konsensus kelompok, memberikan komentar tentang kerjasama yang baik dalam kelompok, dan memperkuat keputusan yang diambil oleh kelompok. Kelompok pertemuan. Carl Roger melihat manfaat kelompok pertemuan untuk pengembangan diri. Pada tahun 1970-an, para peneliti menemukan bahwa kelompok pertemuan bukan saja dapat membantu pertumbuhan diri, tapi juga mempercepat penghancuran diri. Tahap 1, kebergantungan pada otoritas. Tahap 2, kebergantungan satu sama lain. Kelompok penyadar. Pada tahun 1960-an di Amerika muncul gerakan emansipasi wanita yang radikal. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang menggerakkan kelompok wanita untuk menantang masyarakat yang didominasi pria. Dari penelitian inilah mereka merumuskan 4 tahap perkembangan kelompok penyadar. Tahap 1, kesadaran diri akan identitas baru. Tahap 2, kesadaran kelompok melalui polarisasi. Tahap 3, menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok. Tahap 4, menghubungkan diri dengan kelompok lainnya. Komunikasi kelompok preskriptif. Komunikasi kelompok dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, membuat keputusan atau melahirkan gagasan kreatif, membantu pertumbuhan kepribadian seperti dalam kelompok pertemuan, atau membangkitkan kesadaran sosial politik. Berbagai komunikasi kelompok ini menurut formatnya dapat diklasifikasikan pada 2 kelompok besar, yaitu private dan publik. Private itu terbatas, sedangkan publik itu terbuka. Dan ada beberapa format diskusi. Di antaranya ada diskusi meja bundar, yaitu susunan tempat duduk yang bundar menyebabkan arus komunikasi yang bebas di antara anggota kelompok. Susunan ini biasanya digunakan untuk diskusi yang sifatnya bebas. Yang kedua ada simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang menyajikan berbagai aspek dari sebuah topik atau posisi yang pro dan kontra terhadap masalah yang kontroversial dalam format diskusi yang sudah dirancang sebelumnya. Ada yang ketiga, yaitu diskusi panel. Diskusi panel adalah format khusus yang anggota-anggota kelompoknya berinteraksi, baik berhadap-hadapan maupun melalui seorang mediator, di antara mereka sendiri dan dengan hadirin tentang masalah yang kontroversial. Yang keempat, ada macam-macam forum. Forum adalah waktu tanya jawab yang terjadi setelah diskusi yang telah diskusi terbuka. Misalnya simposium. Yang kelima ada kolakium. Kolakium adalah sejenis format diskusi yang memberikan kesempatan kepada wakil-wakil khalayak untuk pertanyaan yang sudah dipersiapkan kepada seseorang
atau beberapa orang ahli. Yang keenam ada prosedur parlementer. Prosedur parlementer adalah format diskusi yang secara ketat mengatur peserta diskusi yang besar pada periode waktu yang tertentu ketika sejumlah keputusan harus dibuat. Sistem agenda pemecahan masalah memiliki 3 urutan, yaitu urutan pemecahan masalah kreatif, urutan berpikir reflektif, dan urutan solusi ideal. Urutan pemecahan masalah kreatif dikembangkan oleh Alex Osborne, Sydney J. Parnes, dan rekan-rekannya yang tergabung dalam Creative Problem Solving Institute. Sistem ini sangat tepat untuk melahirkan gagasan baru atau mengembangkan ide yang memerlukan daya imajinasi. Urutan berpikir reflektif berbeda dengan urutan pemecahan masalah kreatif, karena di sini, kritik dianjurkan sebelum pemecahan masalah dinyatakan. Urutan solusi ideal dipergunakan untuk mengatasi masalah yang akan mempengaruhi berbagai macam kelompok yang mempunyai kepentingan yang berlainan atau yang memerlukan dukungan berbagai jenis orang yang mempunyai nilai yang berlainan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.